Perkenalkan, nama saya Indi Samsabila, sekolah di SMK Pesisir Samboja, kelas 12A, jurusan MPLT. Saya akan membawakan materi tentang landasan hukum ketenagakerjaan. Yuk disimak video saya. Landasan hukum ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuan dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, serta tujuan lainnya adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan tenaga kerja antara pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja buruh. Hubungan tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu satu, perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT. Dan selanjutnya adalah hak tenaga kerja, contohnya hak perlindungan, kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan kerja. Penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat kerja. Prinsip dasar ASN yang terjelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. ASN juga terdiri atas dua profesi, yaitu satu, pegawai negeri sipil PNS, yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Asas penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN ada 13, yaitu 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas profesionalitas, 3. Asas proporsionalitas, 4. Asas keterpaduan, 5. Asas delegasi, 6. Asas netralitas, 7. Asas akuntabilitas, 8. Asas efektif dan efisien, 9. Asas keterbukaan, 10. Asas non-diskriminatif, 11. Asas persatuan dan kesatuan, 12. Asas keadilan dan kesetaraan, 13. Asas kesejahteraan. Adapun prinsip ASN sebagai profesi: 1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan kode perilaku, 3. Komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayan publik, 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, 5. Kualifikasi akademik, 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, 7. Profesionalitas jabatan. Nilai dasar ASN: 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, 2. Setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, 6. Menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tangkap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Beberapa kode etika dan kode perilaku: 1. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, 2. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, 3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, 4. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, 5. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, itu saja penjelasan video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.